Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung, dan tentunya saya sudah bersama dengan guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saya juga ditemani oleh sahabat-sahabat kita. Ada Bang Haji J. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Eko juga. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Eko? Alhamdulillah. Sahabat beriman, di video kali ini seperti biasa kita ngobrol-ngobrol lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu, yang intinya agar bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Baiklah sahabat beriman, ikuti terus video ini ya. Oke Pak Ustadz, ini kan kabarnya ini Pak Ustadz sudah masuk kepada akhir zaman ya Pak Ustadz ya. Terus di akhir zaman itu juga nanti akan ada Dajjal yang akan turun, seperti itu Pak Ustadz ya. Setelah Tuhan insya Allah. Setelah Duhon malah Pak Ustadz ya. Setelah Duhon. Jadi Dajjal yang asli setelah Tuhan. Setelah Duhon itu ada Dajjal yang asli turun guys. Nah sebenarnya Dajjal itu nanti dia akan turunnya seperti apa, ataukah mulai sekarang ini sudah ada Dajjal yang masuk atau yang turun ke bumi untuk mengacaukan umat manusia seperti itu Pak Ustadz? Sebenarnya kalau Dajjal itu yang dimaksud adalah anak buah, ya anak buah Dajjal itu sudah mulai sejak zamannya Rasul Muhammad itu anak buah Dajjal itu sudah masuk ke banyak orang, istilahnya banyak masuk ke banyak orang. Nah yang saat ini Dajjal itu masuk bukan karena dia disuruh sama bosnya yang memang hanya ada pada saat Tuhan besok, bukan seperti itu. Nah, tapi anak buah Dajjal itu masuk dari perilaku-perilaku manusia, khususnya yang Muslim, yang menyimpang dari ajaran Islam. Menyimpang itu bisa aja menyimpang betulan, syirik atau musyrik, atau keluar dari ayat-ayat Allah. Keluar dari ayat-ayat Allah. Jadi keluar dari ayat-ayat Allah itu yang bagaimana? Nggak usah yang cerita bahwa dia tidak bersyahadat. Enggak. Kalau Allah itu menyuruh kita disuruh senantiasa tobat, nggak tobat, nah itu udah keluar. Disuruh bersyukur, nggak bersyukur, itu keluar. Kalau sholat, rata-rata orang Muslim itu rata-rata sholat lah. Iya, kan itu kebanyakan itu sudah sholat lah ya. Nah ayat-ayat Allah itu kan nggak cuma sholat saja. Contoh orang Islam di bulan Ramadan ini harusnya puasa, kewajiban bagi orang Muslim itu kan berpuasa. Nah dia tidak berpuasa, nah itu keluar dari ayat Allah seperti itu. Orang Muslim disuruh oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan kesalahan orang lain, dia tidak memaafkan. Nah itu sebenarnya keluar sebenarnya. Sudah anak buahnya itu ya Pak Ustadz ya. Maksudnya keluar dari ayat-ayat Allah. Oh itu. Nah, dari keluar dari ayat-ayat Allah inilah anak buah Dajjal itu masuk. Oh, Ustadz, kalau hanya seperti keluar dari ayat-ayat Allah aja anak buah Dajjal masuk, betapa banyaknya manusia yang keluar dari ayat-ayat Allah itu, utusannya itu masuk udah. Dajjalnya. Ada nggak ciri-ciri khusus lebih spesifik lagi? Kalau lebih spesifik itu kita tidak tahu, karena orang itu hanya melihat kalau orang itu sholat udah dianggap soleh. Orang baca Quran udah dianggap soleh, dia soleh sekali. Nah padahal Dajjal itu masuk itu tidak di titik-titik itu. Contoh umpamanya puasa. Kan beberapa orang puasa itu setan tidak mau masuk, kan gitu, orang berpuasa setan nggak mau masuk. Kalau saya nggak langsung percaya, saya itu malah mengajak berpikir, emang kamu pernah tahu setan nggak masuk di orang yang berpuasa? Itu satu. Karena kalau dalilnya yang langsung berhadapan orang berpuasa tidak dimasukin setan, memang saya nggak pernah tahu. Tetapi orang berpuasa itu kan macam-macam.
Nah, masuknya setan itu melalui hal yang dia itu tidak berkaitan secara langsung dengan puasa, yaitu dengan nafsunya dia sendiri. Gitu. Berarti nafsu itu masuk. setan masuk sebenarnya. Gitu. Jadi nafsu itulah setan masuk. Walaupun dia berpuasa. Nah, disinilah tidak pernah paham. Jadi tidak bisa kalau setan itu ada orang berpuasa, enggak goda, dia berpuasa, enggak ada itu kayak gitu. Itu enggak ada yang seperti itu. Setan itu tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk saya enggak pernah tahu setan itu masuk atau tidak masuk, saya tidak tahu. Tetapi kalau yang namanya berhubungan dengan nafsu, itu pasti masuk, udah otomatis masuk. Umpamanya orang berpuasa, kemudian orang ini naik kendaraan diselip, kemudian dia marah-marah padahal berpuasa. Nah, itu masuk di titik itu. Di titik itu. Kemudian orang berpuasa, dalam suami istri berpuasa, kemudian dia masih ada emosi itu setan masuk di titik itu. Jadi setan di belenggunya itu gimana itu ya? Setan di belenggu itu kan sebenarnya harus diketahui bahwa yang di belenggu itu nafsunya setan, nafsunya sifatnya setan yang sebenarnya itu dari kita. Jadi nafsunya kita yang berhubungan langsung dengan setan, itulah yang harus dibelenggu, insya Allah seperti itu. Nah, Dajjal itu sendiri nggak akan tahu orang kemasukan Dajjal, kecuali orang yang sudah ngomong aku Dajjal. Nah, di situ baru kita ketahui. Kalau orang biasa nggak tahu, kayak umpamanya Ustadz Asep umpamanya. Ustadz Asep kan sudah mulai belajar bagaimana ketauhidan, bagaimana harus mempelajari ayat. Satu ayat harus dikerjakan, satu ayat dimengerti dikerjakan, satu ayat dimengerti dikerjakan, dikuatkan pengertian, pemahaman betul untuk kesehari-harian. Nah, di situ mulai Dajjal yang di tubuhnya beliau nggak nyaman sudah. Padahal nggak ada faktor lain. Nah, faktornya yang menjadikan Dajjal itu akhirnya keluar pada tubuhnya Ustadz Asep, keluar pada tubuhnya Bunda Sari, itu karena memang beliau mau belajar tauhid beneran. Sehingga Dajjal yang di dalam itu nggak nyaman, tidak betah sebenarnya. Sehingga dia akan keluar dalam bentuk makian, keluar seperti itu. Padahal tidak ada santet di tubuhnya Ustadz Asep, kan gitu. Tidak ada santet di tubuhnya Bunda Sari, mamanya. Nah, itu mereka memang tidak betah karena apa? Karena keimanannya naik terus menerus. Jadi disitulah anak buah Dajjal itu nggak betah dia. Dia nggak betah, udah nggak nyaman di tubuhnya Ustadz Asep, sehingga keluarlah akhirnya Dajjal tersebut gitu. Jadi kalau jin nggak berani dia ngomong Dajjal. Kalau ada jin dia ngomong aku Dajjal, berarti jin itu ditumpangi oleh Dajjal. Jadi seperti itu. Jadi bisa aja jinnya yang ngomong tapi ditumpangi. Tapi ditumpangi sama Dajjal. Kalau istilahnya ditumpangi itu gimana? Kan ada orang kesurupan. Nah, orang kesurupan itu orang ditumpangin jin. Nah, cara numpangin jin ke orang sehingga kesurupan itu macam-macam. Ada orang lewat daerah tertentu yang angker ketumpangan. Ini nggak harus masuk dia. Dia hanya ketumpangan aja. Dia kesurupan. Ada juga orang yang kesurupan. Dimasukkan sengaja. Tapi itu sengaja dimasukkan jin itu oleh orang lain, yaitu sihir. Nah, yang susah itu adalah kalau orang itu kena sihir, karena udah di dalam berarti ada mantra pengikatnya. Ini susah. Ini juga sama. Nah, kenapa orang itu kena sihir? Karena memang orang itu pasti melakukan kesalahan dan dosa, pasti. Gitu. Jadi kalau ada orang yang kena sihir itu rata-rata insya Allah pasti ada salah dan dosa di hadapan Allah. Pasti. Tapi bukan berarti orang yang tidak kesurupan atau tidak kena sihir itu tidak ada dosa. Tidak bisa seperti itu. Paling nggak dosa terhadap orang lain. Iya. Orang lain memberikan. Iya, tetap bisa. Atau memang orang-orang tersebut memang tidak berhubungan langsung dengan orang yang biasa melepas sihir. Mamanya pendakwah ini kan jarang, kecuali pendakwah di tempat-tempat daerah tertentu, dikerjain itu biasanya, ya. Nah, itu bisa kena sihir, bisa kena akhirnya perutnya mules atau bagaimana, banyak hal. Nah,
anak buah Dajjal itu masuk melalui perilaku manusia muslim yang menyimpang dari ajaran Allah, tidak mau menerima ayat Allah, Dajjal pasti masuk. Nah, kriteria ini sebenarnya banyak. Yang harus kita ketahui adalah bagaimana, ada nggak di tubuh kita ada Dajjal nggak. Nah, di situ adalah bagaimana kita mau mengerjakan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul, dan juga hadis itu betul dalam kehidupan sehari-hari. Contoh umpamanya kita disuruh oleh Allah Ta'ala, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Tapi kita sehari-hari nggak mau lemah lembut. Nah, ada yang ngomong, ini kan budaya kami. Oh enggak, agama itu tidak begitu dengan budaya. Wong sebenarnya bisa kok lemah lembut, kan gitu ya. Nah, kalau dia tidak mau lemah lembut dan meyakini yang kasar-kasar itu halal-halal aja, ya Dajjal ada di titik itu. Siapapun orangnya, walaupun dia dakwah, sama sebenarnya. Itu bisa berhubungan dengan pasukan Dajjal yang nanti di akhir zaman ini nggak Pak Ustadz itu? Ya? Bisa, insya Allah bisa. Jadi pasukan Dajjal, kriteria pasukan Dajjal itu memang sudah istilahnya itu udah ada nasnya. Jadi pasukan Dajjal itu umpamanya ada 70.000 pasukan Dajjal dari Israel umpamanya. Nah, ini bisa aja pasukan-pasukan yang lain dari anak buah Dajjal yang sudah ada di tubuhnya sudah masuk itu malah menjadi pasukan khususnya malah. Karena sudah masuk sejak lama. Nah, pasukan dari anak buah Dajjal ini tidak menutup kemungkinan yaitu orang muslim sendiri. Jadi orang yang dia tidak sadar bahwa dianya sendiri itu mamanya orang muslim nih. Fitnah itu dilarang, menjelek-jelekan saudaranya dilarang, tapi dia melakukan. Itu fitnah, walaupun dia itu mamanya dakwah, tetapi dia memang memberikan fitnah kepada saudaranya, itu sudah disiapkan. Karena dosa demi dosa itu masuk ke dia semua, masuk ke anak buahnya. Mamanya kalau dia menyebarkan di taklim, ya di taklimnya. Nah, tinggal nanti nunggu aja. Siapa yang betul-betul dia akan keluar dari rumah dan dia akan bergabung dengan anak buah Dajjal yang lain menjadi pasukan. Itu nggak bisa ditahan itu. Sama seperti orang kesurupan. Orang kesurupan itu kan ngamuk-ngamuk, siapa yang mau nahan? Seperti itu nggak bisa. Dan pasukan-pasukan Dajjal itu kriterianya nggak main-main. Jadi ada yang dilatih seperti tentara, ada. Tapi bukan Dajjalnya yang melatih, dia sendiri melatih. Jadi orang-orang itu. Jadi orang-orang itu melatih dirinya sendiri seperti tentara yang nanti akan menghadapi orang-orang Muslim. Khususnya kalau umpamanya di Israel itu dia akan nantang pasukannya Al-Mahdi. Nah, itu dia sudah mempersiapkan dirinya. Nah, kalau itu masih bisa, perang itu masih bisa mana yang menang, mana yang kalah kelihatan. Tapi bagi pasukan-pasukan Dajjal yang tertentu, nah ini yang bahaya ini di titik ini. Pasukan Dajjal tertentu itu adalah pasukan Dajjal yang dia punya ilmu-ilmu duniawi yang cukup lumayan tinggi. Contoh ilmu kebal. Jadi ilmu kebal itu kan sebenarnya tidak diajarkan di dalam Islam. Nah, ilmu kebal inilah yang nanti juga akan dipergunakan oleh Dajjal. Orang yang punya ilmu kebal, kemudian dia selalu melanggar aturan-aturan dalam syariat Islam, nah itu nanti orang itu akan menjadi salah satu pengikut Dajjal. Jadi pasukannya juga mungkin? Iya. Jadi pasukan yang dimana kalau itu di Indonesia, yang di Indonesia juga iya. Secara otomatis seperti itu, Pak. Karena salah satunya umpamanya Dajjal itu muncul salah satunya ya itu di Khurasan. Khurasan itu di mana? Bisa aja di Malaysia, bisa aja di Brunei, bisa aja di Vietnam, bisa aja di Muang Thai, di belahan dunia timur sebelah negara Arab, bisa aja di Indonesia. Nah, yang punya ilmu-ilmu yang aneh-aneh di mana? Indonesia itu yang terbanyak. Iya. Selain Syam. Iya, bisa. Ya. Itu juga harus diketahui. Oh, berarti Dajjal itu bisa keluar dari Khurasan? Iya, bisa. Ini yang nanti akan membantu dari Al-Mahdi itu dari Khurasan juga.
Iya memang, jadi itu yang dimunculkan yang termasuk banyak dari pasukan Dajjal yang memang berilmu tinggi. Nah itu bagi orang-orang yang sekarang ini banyak nih yang beredar nih, teman-teman ruqyah mamanya, dia kan sering ruqyah ilmu-ilmu. Nah itu bisa menjadi lawannya nanti. Oh itu nanti lawannya pasukan Dajjal itu. Bisa menjadi. Bisa menjadi. Kan gitu ya. Bisa menjadi itu kan ya, ini hanya perkiraan saya, bisa menjadi lawannya pasukan Dajjal. Karena kan teman-teman itu kan katanya mengeluarkan jin, mengeluarkan ilmu. Nah itu dicoba aja, ngeluarin ilmu kebal bisa enggak umpamanya, mengeluarkan ilmu santet bisa enggak, mengeluarkan itu bagaimana gitu ya, mengeluarkan santet itu keluarkan dan orang itu sembuh. Mau berapa kali? Mau sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, sembuh nggak dia? Kalau sembuh berarti insya Allah bisa. Kalau insya Allah bisa itu menjadi lawannya. Insya Allah ya saya nggak tahu ya, karena yang berkutat yang memang ngurusi tentang sihir, ngurusi tentang ilmu itu kan teman-teman ruqyah itu kan banyak, itu banyak beredar di Indonesia ya, di mana-mana itu banyak. Nah itu bisa menjadi salah satu lawannya, bisa menjadi salah satu lawannya. Tapi ingat loh ya, pasukan Dajjal itu juga ada yang kebal, ada juga yang punya ilmu kayak Nabi Sam'un. Samson. Ya, yang terkenal Samson lah namanya, orang barat itu kan Sam'un, itu kan susah jadi Samson gitu aja. Yang kuat ya, jadi dia kekuatannya di tangannya. Ya hati-hati. Nah kalau bisa ya sebelum ini bisa aja semua ilmu-ilmu itu diruqyah semua kan gitu. Jadi biar besok itu lawannya nggak terlalu berat namanya. Tapi bisa memang berkuda nggak pakai pedang, nggak pakai ini, tapi pakai tangan. Lawannya naik kuda, kudanya diginiin, bisa. Langsung kepalanya putus, ya bisa aja. Nah itu yang harus disiasati. Enggak bisa kita hanya bertahan dengan kekuatan fisik, latihan seperti tentara, enggak bisa. Nah itulah salah satunya, kekuatan-kekuatan itu, basic-basic ilmu-ilmu yang seperti itu, insya Allah salah satunya yang kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala itu iman yang kuat, ketakwaan pada Allah Ta'ala yang kuat, itulah sebenarnya yang menjadikan anak buah Dajjal itu ngerem lah istilahnya. Karena kalau iman yang kuat kan betul-betul landasannya Allah, jadi bukan sekedar main-main, betul-betul landasannya Allah. Nah karakteristik anak buah Dajjal ini memang seperti itu, punya ilmu ini, punya ilmu ini, punya banyak ilmu. Kebal itu pasti istilahnya, kekuatan tangan, kekuatan tubuhnya itu insya Allah pasti. Maksud saya bukan berarti seperti Nabi Sam'un yang memang notabene tidak punya jamaah, tidak punya umat, sebenarnya itu ilmunya nurun ke orang-orang itu. Enggak sih, kalau ilmunya Nabi Sam'un memang itu dari Allah Ta'ala, walaupun secara sekilas mirip dengan ilmunya orang-orang tersebut, tapi tetap beda. Beliau Nabi Sam'un itu, atau orang barat atau kita yang sering dengar itu Samson, itu memang ilmunya dari Allah Ta'ala. Sama seperti Nabi Daud yang bisa menjadikan besi, itu kan dari Allah aja. Walaupun nanti di negeri kita, di Indonesia ini banyak sekali empu-empu yang bisa memilah dari tanah itu jadi besi, besi dilembekkan seperti itu, ya mirip tapi tetap beda. Ya kalau para empu itu dari makhluk atau dari jin, kalau David Nabi Daud itu betul-betul dari Allah Ta'ala. Bedanya di situ. Kalau Nabi Daud itu insya Allah dibantu oleh para malaikat, kalau orang-orang empu itu yang bantu adalah jin. Bedanya hanya di titik itu. Sama kalau dulu Nabi Sam'un itu yang menyelesaikan pekerjaan beliau itu adalah para malaikat dengan kekuatannya. Kalau anak buah Dajjal besok ya dari jin yang memang itu dipergunakan untuk menguatkan dirinya sendiri. Jadi titik-titik tertentu itulah sebenarnya banyaknya, yang paling banyak anak buah Dajjal itu ada.
Itu anak buah Dajjal itu Ustaz, kalau dia menyerang begitu, itu hanya khusus laki-laki atau perempuan atau sama saja, terus dijadikan pasukannya lagi atau dibunuh atau gimana itu Ustaz? Kan beda antara pasukan dengan pengikut, itu kan beda. Kalau pasukan itu yang memang dia harus berperang istilahnya. Kalau pengikut itu dia langsung kafir aja. Kan beda ya. Jadi pasukan itu yang berperang, memang ada kriteria tertentu. Umpamanya, maaf nih Ji ya, ini haji ini sholat umpama ya, tapi dalam seharian itu kalah dengan istri, disuruh ini mau aja kalah terus, belum bisa apa. Suatu ketika memang nggak taunya perilaku haji sendiri itu di luar itu arogan, emosional. Ini umpama ya, arogan, emosional, pengen menang, tapi di rumah kalah dengan istri. Berarti haji ini di rumah itu sudah ada dosa, di luar juga dosanya banyak. Anak buah Dajjal yang notabene mirip seperti jin, tapi lebih grade-nya lebih tinggi itu, dia sudah banyak di tubuhnya haji C. Banyak nih. Nah, yang tahu kriteria nanti yang bisa menjadikan itu adalah Dajjalnya sendiri. Yang asli itu tahu. Sudah menandai anak buah yang mau diajak berperang, anak buah yang diajak untuk menjadi pengikut anak buah yang berperang. Dan pengikut itu maksudnya, kalau Dajjal itu gurunya, ya ini ya anak buahnya ya termasuk itu guru. Ya ilmunya mirip seperti itu. Jadi seperti kalau pengikut dia hanya ikut, nih ada makanan, kalau Dajjal datang makan, tapi kamu harus kafir ya gitu. Nah, itu udah nggak bisa ditolak. Karena Dajjal itu sendiri sebenarnya sudah ada hati dan otaknya itu kebulet nafsu duniawinya, kemudian dia sendiri juga melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ayat-ayat Quran. Sehingga di titik itulah Dajjal yang asli itu sudah mempunyai penanda siapa yang akan menjadi anak buahnya, tidak hanya pengikut, anak buahnya. Jadi itu diandalkan istilahnya. Kalau dalam hadis ya 70.000 pasukan Dajjal, salah satunya di titik-titik itu. Seperti itu. Jadi kriterianya ya macam-macam. Ya itu tidak bisa. Apakah orang Muslim? Enggak mesti orang Muslim itu enggak kena anak buah Dajjal. Banyak yang sudah jadi, salah satunya saudara kita Ustadz Asep mulai ngomong terus, tapi nanti hilang. Saya juga bilang nggak usah takut Ustadz, mumpung Dajjal yang asli belum datang, jadi Ustadz masih bisa evaluasi perilakunya, dijaga, kemudian banyak taubat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun di mana kelemahan-kelemahan Ustadz dulu, di mana mohon ampun. Anak buah Dajjal itu nanti ragam, yang berilmu, pasukannya itu yang berilmu jelas, jadi tidak bisa tidak bisa oh dia orang non muslim semua, enggak bisa seperti itu. Dan nanti 70.000 inilah yang nanti berperang dengan pasukannya Al-Mahdi awalnya itu, sebelum Dajjal yang asli bertemu dengan Isa Al-Masih. Nah, dalam perangan ini kalau memang seperti itu, banyak saudara-saudara kita yang memang berperang melalui Al-Mahdi itu banyak yang meninggal, Gugur. banyak yang gugur. Di detik-detik itulah pasukan Panji Hitam itu muncul. Nah ini yang itu akan menjadi kemenangan nanti demi kemenangan. Salah satunya insya Allah seperti ini. Jadi pasukan Dajjal bisa ditumpas, kemudian Dajjalnya sendiri barangkali udah frustrasi, harinya sudah mendekati, ya dia akan ketemu dengan Isa Al-Masih. Seperti itu insya Allah. Pasukan Dajjal bisa ditumpas karena lawannya atau pasukan Panji Hitam itu mempunyai ketauhidan tinggi berarti. Ketauhidan yang tinggi. Jadi di titik itu senjatanya itu tauhid ya? Senjata dia itu tauhid insya Allah. Insya Allah seperti itu. Siapa tahu gambarannya hitam-hitam ya siapa tahu ya, kali ya. Dan kondisi-kondisi seperti itu kan ya kita tidak tahu, tapi itu kali memang sudah dinaskan oleh Allah Ta'ala, sehingga pasukan Panji Hitam yang saat ini barangkali sudah atau belum ada itu ya beliau sudah
mencoba untuk mempersiapkan diri, bukan untuk perang, untuk menguatkan tauhid. Betul. Jadi bukan untuk perang, karena perang itu kan nas dari Allah Ta'ala. Jadi beliau pasti tahulah yang seperti itu. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya. Walau alam ya. Jadi, itu masih belum kelihatan ya Ustaz ya. Pak Somit, ada yang bilang dari Afghanistan seperti begitu. kalau ada yang bilang Afghanistan, malah saya nggak yakin ya. Saya nggak yakin kalau bilang Afghanistan ya, karena pasukan itu memang dia bekerjanya memang menurut amanah dari Allah Ta'ala. Jadi menurut SK-nya, kalau memang belum bergerak ya belum bergerak. Kayaknya seperti itu. Kalau sudah bergerak, ya pasukan Dajjal sudah selesai semua pasti. Kalau umpamanya sudah ada dan itu tidak SK barangkali, ya nggak bergerak, karena memang beliau, menurut saya beliau hanya patuh pada perintah Allah. Jadi seperti itu, makanya nanti banyak yang gugur pada saat perang melawan anak buah Dajjal itu. Saudara-saudara kita nanti banyak yang gugur, khususnya yang di kelompoknya Al-Mahdi, insya Allah seperti itu. Ada kelompok Al-Mahdi Ustaz ya, berarti ada pasukannya Dajjal, pasukannya Nabi Isa mungkin ada juga Ustaz. Apa? Pasukannya Nabi Isa. Ya, kalau Nabi Isa kan relatif tidak diceritakan punya pasukan. Atau bergabung dengan Al-Mahdinya mungkin gitu Pak Ustadz. Ya insya Allah, tetapi tidak secara langsung, karena Nabi Isa kan menangani Dajjalnya sendiri, sebenarnya langsung menangani Dajjalnya sendiri. Jadi juga Nabi Isa akan diturunkan kalau Dajjalnya sudah mau mengobrak-abrik beneran. Jadi memang tidak diturunkan pada saat Duhon, ini ya belum diturunkan barangkali. Jadi semuanya itu tergantung SK, surat keputusan dari Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa ini. Dan itu juga untuk menguji orang-orang Islam yang lain sebenarnya. Itu kan penguji juga. Umpamanya kalau mau berperang dengan Al-Mahdi, nah tujuannya apa? Tujuannya itu mau menang atau mau mati, atau pingin mati syahid menurut perkiraan mereka. Kalau mereka hanya perang pinginnya mati syahid, ya nggak akan dapat syahidnya. Nggak dapat syahidnya, wong dia hanya pingin mati syahid. Pingin mati syahid itu kan otaknya. Apa yang dilakukan belum tentu, dia hanya itu teriak-teriak aja Allahu Akbar, dipenggal kepalanya ya mati, wong dia nggak bisa ngangkat pedang. Karena hanya ingin mati aja di medan pertempuran seperti itu. Nah, itu juga jangan. Kalau memang nanti mau jadi, mamanya siapa tahu ada yang mau jadi pasukannya Al-Mahdi umpama, itu ya jangan seperti itu. Ya memang betul-betul perang itu maunya menang. Perang itu niatnya bismillahnya itu ya memang karena Allah dan maunya menang kalau bisa. Bukan niatnya malah mau mati syahid seperti itu Pak. Lah perang kok mau mati, di rumah aja lah, kan gitu aja kalau saya, ngapain. Iya. Jadi Ustaz, kalau pasukan Dajjal ada di Arab, ada di Israel, atau ada di Khurasan, berarti juga pasukan Al-Mahdi bisa jadi ada di situ juga ya Ustaz? Kalau pasukan Al-Mahdi, wallahu a'lam ya, kalau pasukan Al-Mahdi kan paling tidak itu ada beriringan dengan beliau, Al-Mahdi pasti. Kalau di luar kan ngaku-ngaku. Lah musuhnya mana, kan nggak ngerti. Karena nyuwun saya Ustaz, sekarang kan banyak yang ayo persiapan, kita mau bergabung dengan pasukan Al-Mahdi yang ada di daerah Arab. Boleh, tapi udah kenal belum sama Al-Mahdinya? Seperti apa begitu? Seperti apa? Itu Al-Mahdi beneran atau orang-orang mengaku? Yang selama ini yang saya ketahui, Al-Mahdi itu belum memunculkan diri beliau. Belum memunculkan diri beliau, setahu saya. Apakah Al-Mahdi itu juga diketahui oleh utusan-utusan Dajjal? Tahu. Kalau tahu ini pasti anak buahmu. Karena di Tahu. ramalan kalah sama Al-Mahdi. Makanya saya tadi cerita di Al-Mahdinya insya Allah aman, anak buahnya. Kan saya bilang anak buahnya yang gugur. Anak buahnya, ya. Kan gitu. Memang bisa aja Al-Mahdi itu memang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana pedangnya, bagaimana kendaraannya, kan memang sudah disiapkan untuk menang.
Tapi yang menang yang bagaimana? Atau Al-Mahdi sendiri ngobrak-ngabrik pasukan Dajjal? Enggak juga, karena dalam hadis ada memang salah satu pasukan Panji Hitam itu istilahnya. Jadi memang bergabung. Istilahnya itu kalau pasukan Panji Hitam itu, kalau saya mikir-mikir ya, saya amati itu kesannya kayak pasukan yang menyusup dan muncul dan perang selesai hilang, kayak gitu sepertinya. Berarti pasukan Panji Hitam itu pasukan yang ditakuti oleh utusan-utusan atau pasukannya Dajjal. Utusan itu beda, kalau utusan itu bahasa ininya malaikat. Kalau Dajjal itu anak buah maksudnya. Mana nih? Pasukan Panji Hitam itu ditakuti oleh anak buah atau pasukan Dajjal. Bisa aja. Berarti dari sekarang dia sudah telik sandi nih, mana nih pasukan Panji Hitam nih untuk diselidiki. Apa begitu? Bisa, tapi kalau Dajjal kan bisa aja seperti itu, karena kayak negara aja kan punya telik sandi ya, kira-kira itu mau makar apa enggak, itu kan sebenarnya punya telik sandi lah. Dajjal juga sama, apalagi anak buah Dajjal itu kan nggak terlihat. Dan anak buah Dajjal itu bisa menguasai jin, bisa menguasai ilmu seseorang, bisa menguasai emosi seseorang. Nah, bisa menguasai jin, bisa memerintah jin berarti? Bisa, itu kalau manusia kesurupan jin itu kan nggak bisa ngapa-ngapain dia. Lah Dajjal itu bisa ngunci jin, kemudian jin itu disuruh apa oleh Dajjal itu. Kalau jin itu adalah ilmu dari orang itu kebal dan ilmu dari orang itu jago berkelahi, berarti Dajjal itu bisa megang ilmu kebal dan jago berkelahinya. Jadi dia itu jago berkelahi beneran dan kebal. Nah, itu bisa dibayangkan sebenarnya. Makanya kalau bukan tauhid yang tinggi itu sulit menurut saya itu, karena kalau tauhid itu pasti yang jaga hanya Allah, bukan jin, hanya Allah. Nah, di titik itulah nanti kekuatannya orang-orang yang tauhidnya tinggi seperti itu. Jadi bisa aja telik sandi dari Dajjal itu sudah mulai di intip-intip itu sudah kira-kira siapa kayak gitu. Jadi kalau orang yang arogan, omongannya kasar ini, itu malah bukan yang diintip, itu yang dimasuki. Itu jadi bagiannya. Dia itu bisa. Cuma tinggal nanti dia ikut masuk ke pasukan atau tidak. Jadi pengikut. Hanya Allah ya. Kalau itu hanya Allah ya. Jadi kalau menjadi pengikut itu kayaknya kayak apa ya? Kayak timbangannya itu sudah masuk bahwa itu harus jadi. Nah, itu yang tidak pernah tahu. Jadi seperti itu kurang lebihnya, insya Allah. Maaf Ustadz, kalau pasukannya Dajjal itu 70.000, kira-kira pasukan yang mengalahkan itu kira-kira apa sebanyak itu atau malah lebih atau gimana sebenarnya Pak Ustadz? Kan banyak sekali. Ya, banyak ceritanya bahwa pasukan Al-Mahdi itu nanti 313 ada, atau pasukan Panji Hitam itu yang 313 ada yang ini memang ada beberapa diceritakan, beliau-beliau itu menceritakan dari hadis ya, tapi istilahnya kalau saya cerita wallahu alam, saya nggak ngerti yang seperti itu. Apa mirip-mirip kayak peperangan zaman Rasulullah itu ya Pak Ustadz? Rasulullah pasukannya sedikit, lawannya banyak tapi dimenangkan oleh Allah di awal-awal kerasulan. Ya, itu bisa aja, karena ini kan nanti ujungnya adalah kemenangan Islam, kemakmuran Islam. Ujungnya itu kan ke arah sana, waktunya mepet. Jadi kalau waktunya mepet, berarti waktunya mepet itu kan dilihat. Dajjal itu kan hanya 40 hari, berarti kan waktunya mepet. Nah, kalau mepet itu berarti memang yang jagoannya kayaknya di titik di Panji Hitam sama Al-Mahdi. Jagoan, kalau kita bilang jagoan, kalau film itu jagoannya di Panji Hitam sama Al-Mahdi itu. Kalau Nabi Isa kan urusannya dengan Dajjalnya yang asli. Kurang lebih seperti itu. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih penjelasan mengenai Dajjal dan pasukannya dan pengikut Dajjal itu. Terima kasih Pak Ustadz. Sahabat beriman, demikianlah perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu mengenai Dajjal,
siapa yang mengikuti Dajjal, siapa yang menjadi pasukan Dajjal. Tapi lebih baik mulai sekarang ya, kita lebih baik mendekatkan diri kepada Allah, menegakkan tauhid agar kita tidak terombang-ambing oleh Dajjal itu sendiri. Demikian sahabat beriman, jika ada perkataan kami yang kurang berkenan dan salah, kami mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.